from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because I sing the Savior died and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Thank you, Jesus. Let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. We welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Oh, Christ Jesus glorified. To Christ be all the glory. Man, what a beautiful, beautiful presence. Benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan. Dan setiap lagu yang dari tadi nyanyikan semuanya is all God-centered, Jesus-centered. Kira Dalam kesesakan. Alright. Shalom DRPs. Shalom. Shalomnya jangan seperti orang yang sudah dewasa muda. Tapi teman-teman berjiwa muda, bukan berjiwa muda ya, umurnya masih muda, pasti di bawahnya Kak Dewi, katakan amin. Nah, bisa lebih semangat. Shalom DRPs. Shalom. Yuk sama-sama bangkit dulu kiri yuk. Come on. Boleh lihat kanan kiri depan belakang tapi nggak kasih jabat tangan, kasih tos, katakan. Ayo gas buat Tuhan. Yes. Haleluya. Woo. Teman-teman boleh yuk agak maju ke depan ya. Yang ada di ujung, agak maju ke depan teman-teman. Come on, yuk anak-anak muda. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan bersemangat. Katakan bersemangat. Sebelumnya kita akan berdoa dari tempat ini. Here we go. Shalom DRPs. Shalom. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima hadirat Tuhan yang luar biasa hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita siap mendengarkan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta-Mu yang gak pernah habis buat kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus masih diperbolehkan Tuhan berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Bapa. Bapa, Engkau yang tutup bungkus Tuhan negara kami, Engkau yang tahu seluk-beluk dari negara
negara ini Tuhan Yesus. Engkau yang ciptakan negara ini Tuhan Yesus. Biar kedamaian Tuhan, ketentraman boleh ada bagi negara ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk mendoakan Tuhan Yesus para pemimpin kami Tuhan Yesus. Baik dari presiden bahkan wakil-wakilnya Tuhan, bahkan sampai DPR Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang tahu hati mereka Tuhan. Biar di hati mereka hanya ada Tuhan sikap yang adil Tuhan, sikap yang senantiasa takut akan Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya Tuhan para pemimpinmu Tuhan boleh terus membawa Indonesia semakin tinggi, bukan semakin turun Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kalau belakangan ini Tuhan Yesus negara kami Tuhan sering ada kekacauan Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau tutup bungkus Tuhan. Biar roh-Mu boleh hadir di sana Tuhan Yesus. Biar kedamaian boleh ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan Yesus demokrasi negara kami Tuhan Yesus. Biar negara kami boleh Tuhan demokrasinya semakin baik Tuhan. Tidak hanya sepatutnya pemerintah saja Tuhan Yesus, tapi boleh membawa kedamaian bagi semua masyarakat ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk udara Tuhan yang Yesus. Untuk iklimnya Tuhan Yesus. Biar iklim yang terbaik boleh ada bagi Indonesia Tuhan Yesus. Biar Indonesia Tuhan Yesus terhalau Tuhan Yesus dari segala bencana alam, tsunami, kekeringan apapun itu Tuhan Yesus. Kami tolak patahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami Tuhan. Kota tercinta kami, kota Depok Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus kota kami ini Tuhan Yesus. Biar anugerah-Mu boleh turun di kota ini Tuhan Yesus. Biar kota ini boleh menjadi kota kebangkitan-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan pemimpin ya Tuhan, baik dari pemimpin teratas wali kota bahkan sampai yang terendah RT RW Tuhan Yesus sekalipun. Engkau yang tutup bungkus Tuhan. Biar setiap hati roh-Mu boleh ada di dalam mereka. Biar mereka Tuhan boleh penuh dengan sikap toleransi-Mu ya Bapa. Biar mereka boleh Tuhan Yesus takut akan Tuhan dalam memimpin kami ya Bapa. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan Yesus untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk generasi Yeremia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas generasi yang telah Engkau berikan ini Tuhan Yesus. Biar generasi kami ini Tuhan Yesus boleh menjadi contoh Tuhan. Generasi kebangkitan, generasi yang takut akan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus generasi ini boleh terus Tuhan cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Bahkan ketika mereka lari Tuhan, mereka hanya lari kepadamu ya Bapa. Engkau terus tutup bungkus dan Tuhan Engkau memperbanyak Tuhan generasi Yeremia yang cinta mati-matian. Engkau halaukan Tuhan Yesus dari segala pergaulan bebas, seks, narkoba, smoking apapun itu Tuhan Yesus kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga terima kasih Tuhan atas pemimpin yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih atas pemimpin kami Tuhan Yesus, Opa Niko, bahkan setiap wakilnya, keluarganya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus Tuhan Yesus. Setiap visi misi, setiap keinginannya bagi di gereja kami Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dan Engkau yang sertai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemelahan rayon kami Tuhan, Opa Yongki Tuhan. Tuhan Yesus Engkau berkati Opa Yongki beserta wakilnya, bahkan keluarganya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi target Opa Yongki tahun ini Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus Tuhan Yesus biar setiap apapun target visi misinya boleh terus Tuhan hanya sesuai dengan nama-Mu dan terus boleh terjadi Tuhan Yesus atas seizin-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tante Elsa Tuhan Yesus sebagai gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas gembala yang telah Engkau berikan untuk memimpin kami Tuhan. Biar Engkau berkati terus Tuhan kehidupan Tante Elsa Tuhan, baik dalam segala aspek terkecil pun Engkau yang tahu, Engkau yang tutup bungkus Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarganya, pelayanannya Tuhan. Biar pelayanannya terus Tuhan membuahkan hasil, membuahkan penuaian yang tiada habisnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, tahun ini Tuhan Yesus gereja kami boleh Tante Elsa bawa Tuhan untuk semakin menjadi penuai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk DRP dan DOT ya Bapa. Bahkan LDC Tuhan Yesus. Terima kasih atas ketiga komunitas kami ini Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpinnya DRP Tuhan Yesus, Kayos dan Kamila. Engkau berkati Tuhan pemimpin DOT Tuhan Yesus, Kak Agatha dan Kak Hiskia Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin LDC Tuhan, Kak Aleta Tuhan, baik membimbingnya Tuhan Yesus, Kak Bele dan Kak Kitin Tuhan Yesus. Biar ketiga komunitas ini Tuhan Yesus terus menjiwai Tuhan segala yang ada di hadapan-Mu ya Bapa. Biar setiap komunitas ini Tuhan Yesus terus membuahkan hasil generasi Yeremia yang terbaik Tuhan, menjadi wadah yang terbaik di
gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari ini ya Bapak. Engkau tutup bungkus ibadah hari ini Tuhan, biar hadirat-Mu boleh turun memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh melingkupi kami, menegur kami Tuhan, dan menjadi rema selalu buat kami ya Bapak. Engkau berkati Pastor Yehuda hari ini Tuhan Yesus, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, biar apa yang dia bawakan hari ini boleh menjadi rema selamanya bagi kami Tuhan. Dan kami boleh pulang dari sini tidak seperti kami sama datang ke tempat ini ya Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus pemusik Tuhan Yesus, penari, bahkan WL singer Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh menyajikan Tuhan, menyampaikan hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan teman-teman gini, ini adalah ibadah anak muda. Jadi nanti Kak Dewi akan mimpin pujian di sini. Tapi kita akan agak beda dengan ibadah raya dan ibadah orang tua ya. Teman-teman sepakat ya? Bedanya apa? Bedanya adalah Kak Dewi tidak mengizinkan teman-teman untuk duduk. Sepakat katakan amin. Kenapa? Kenapa? Kak, tanya dong kenapa? Karena kalian masih kuat semua. Amin. Untuk memuji, menyembah Tuhan sambil berdiri. Sepakat katakan yes. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama rindukan Tuhan. Sekali lagi boleh lihat kanan kiri. Katakan ayo masuk hadirat Tuhan. Dia Allah yang setia loh. Amin. Yes. Ayo anak-anak muda, nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Thank you. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Katakan. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari kasih tepuk tangan yang layak dia terima. Yes Lord. Yuk sama-sama katakan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Seperti tanah kering, tiada tahan ku menantikanmu.
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. lagi yuk katakan kepada Tuhan. Come on. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Mengagungkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Teman-teman tahu nggak? Waktu kita menyembah Tuhan, artinya kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu kita beribadah kepada siapa. Waktu kita nyembah Tuhan, sekalipun engkau rasanya nggak merasakan apa-apa, sekalipun bulu kudukmu nggak merinding, tapi ketahuilah waktu engkau bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan orang-orang yang percaya ada di tempat ini, ada Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Amin. Ada Tuhan hadir di tempat ini. Ada Tuhan Yesus hadir. Ada Tuhan Yesus yang menguatkanmu, memberikan engkau kekuatan teman-teman, memberikan engkau harapan. Jangan cari di luar sana teman-teman. Enggak ada healing di luar sana. Adanya di tempat ini, adanya di hadirat Tuhan. Mulai hari ini berjanjilah di dalam dirimu, kalau engkau bete, kalau engkau lagi susah, kalau engkau lagi galau, datang kepada Tuhan, datang kepada hadirat Tuhan. Sepakat katakan amin. Let's go. Say. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Ayo terus kagumi Tuhan Yesus teman-teman, come on.
Amin. Ku rasakan, ku yakin kemenangan. Ayo nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan. Come on say, ku yakin, say. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan, say. terjadi. Kami yakin Tuhan, ku yakin. Hadir di sini, Kami rasakan, ku rasakan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata Tuhan. Kemenangan terjadi. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang lebih mantap buat Allah kita. Let's go. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Kau nyata kemenangan. Ayo sekali lagi anak-anak muda, let's go, come on. Ku yakin, Jesus. Kau nyata Tuhan. Lebih lagi say, ku yakin Hadir di sini, kami rasakan, ku rasakan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata kemenangan. Terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan. Katakan pemulihan, pemulihan. Terjadi di sini. Kau dahsyat Tuhan. Kami siap lebih lagi on fire buat namamu dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. Sorakan wuh. Sorakan wuh. Boleh sekali lagi lihat kanan kiri, katakan menyala buat Tuhan. Yes. Let's go. Lord, you are good. Come on. Woo. Let's go. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Woo. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala. Come on teman-teman. Come on sing with me. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Endurance forever. Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endurance forever. come on, say, people.
teman-teman, come on. You are good. All the time, you are good. You are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. You are good. You are good. You are good. Sebentar. Ini ibadah anak muda, teman-teman. Amin. Amin. Dan berapa banyak kira-kira yang usianya di bawah Kak Dewi? Itu suami saya main drum. Kira-kira usia saya 38 tahun. Teman-teman, ada yang di bawah saya. Kak Yodi gak usah angkat tangan. Sule gak usah. Ada? Oh semuanya. Coba yang angkat tangan, Kitin maju ke depan. Teman-teman, yang angkat tangan boleh maju ke depan. Come on, come on, come on. Let's go. Yo. Ayo Kitin, let's go. Ini ibadah Pastor Yehuda so sorry ya. Kita nggak akan mulai ibadah ini berlanjut kalau mereka belum maju ke depan. Let's go. Dari sebelah sayap kiri saya. Come on. Let's go. Sayap kanan. Belum semuanya. Belum semuanya. Ayo maju. Oh. Iya. Sudah berbondong-bondong jiwa dari sebelah kiri saya, saudara. Dan sebelah kanan saya belum. Come on. Yang sebelah kanan. Maju. Yang di bawah 38 tahun. Come on. Let's go. Yuk, belum semuanya. Come on. Hey. You are good. All the time, you are good. You are good. all the time. All the time. All the time. Come on. You are good. All the time, you are good. You are good. All the time, Yang di depan diam, di belakang. Come on. You are good. all the time, Mantap. you are good. You are good all the time. All the time. Lagi ya. You are good. Say. You are good all the time. Say. Woo-hoo. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. You are good. Woo! Come on, say people. People from every geographies, local. We worship you. Oh, hallelujah. Oh, who you are. Oh, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Woo! You are good. Woohoo! Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Woohoo! Let's go.
katakan terus jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Dan kita akan menyaksikan DRP Fun Minutes. Silakan teman-teman. Fun Minute. Shalom DRPs. Nah, sekarang kita mau Fun Minute, Nes. Ya, jadi kita mau undang teman-teman buat bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Baru duduk ya. Baru duduk, kasihan Udah kita ya. suruh berdiri lagi. Tapi Boleh nggak apa-apa, teman-teman, kita harus bangkit semangat ya, berdiri Ki. sebentar. Nah, Fun Minutes kali ini, Nes, kita mau sapa kiri kanan kita. Kan vibes-nya udah mau lebaran banget nih. Nah, kalian tugasnya tanya kiri kanan kalian sebanyak mungkin makanan favorit kalian waktu lebaran. Kan ada banyak kan, Nes? Ada rendang, ada rendang, ketupat sayur, ada opor. ya. Nah gitu kan ada banyak kan. Jadi tugas kalian tanya kiri kanan depan belakang kalian apa makanan favorit mereka waktu lagi lebaran gini. Oke? Dimulai dari sekarang. Kalau Ki apa Ki? Yang paling favorit banget. Kalau aku pribadi ya, aku rendang sih. Rendang, kenapa Rendang. tuh alasannya? Enak aja dan padat gitu kan, bikin kenyangnya cepet jadinya. Karena dagingnya gede-gede ya. Bener. Kalau Agnes, Aku paling suka opor. opor. Ya. Kenapa tuh? Soalnya bumbunya tuh mantap. Mantep ya. Ya, mantap. Oke. Wah, asik banget mereka kayaknya ya. Iya. Kayaknya mereka bingung mau opor atau ketupat sayur. Iya, dilema ya. Bingung. Udah teman-teman, Oke. udah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Boleh silakan kembali duduk. Oke, kita langsung ke pengumuman. Yang Nah, pertama? sekarang kita mau masuk ke pengumuman. Yang pertama aku mau nanya nih, ada nggak teman-teman di sini yang baru pertama kali gitu, Nes, atau mungkin kedua kali beribadah di tempat ini? Kalau ada mungkin boleh berdiri atau angkat tangan. Oh, ini yang pakai baju kotak-kotak. Atau mungkin kalau ada yang ngerasa kiri kanannya kayaknya muka baru gitu. Ah, itu di belakang juga Oke, ada. di sebelah kiri kita ada satu. Ini Boleh dulu kali bangkit ya di depan berdiri, dulu Kak? ya. Yang baju kotak-kotak dulu. Kak, namanya siapa? Oke, boleh. Marcelo. Kesini diajak sama siapa Kak? Sama temennya. Keren, temennya bawa Marcelo, jiwa teman-teman. tepuk tangan dulu dong. Nah, yang di sebelah kiri, Kalau- boleh namanya siapa, Kak? Ricci. Oke, halo Kak Ricci. Selamat datang di DRP Diajak sama siapa Kak kesini? Wih, tepuk tangan dong teman-teman buat Matias. Oke, boleh silakan duduk kembali. Ada lagi teman-teman di tengah atau di sebelah kanan aku? Ada? Oh, itu tuh. Di belakang. Ada di belakang? Ada? Ayo boleh angkat tangan. Oke, nggak ada. Oh enggak. Nah, buat teman-teman yang baru tadi, Nes, aku mau ngajak buat nanti jangan pulang dulu karena ada teman-teman volunteer yang mau kenalan lebih lanjut. Betul. Oke, next aku mau kasih tahu teman-teman untuk minggu depan kita bakal ada baptisan air. Jadi teman-teman kalau yang belum baptis dan rindu mau dibaptis, kalian bisa hubungi kakak-kakak volunteer atau mungkin ke Om Yudian gitu. Benar. Nah, dan aku juga mau ngumumin mungkin buat teman-teman di sini yang masih sekolah gitu ya, yang tapi di sekolahnya tuh nggak ada mata pelajaran agama atau mungkin nggak dapat nilai agama gitu ya. Nah, kan tetap butuh nilai kan, Nes. Nah, dari IRC nyediain suatu layanan yang namanya IRC Student Center gitu, teman-teman. Jadi buat pengganti nilai mata pelajaran agama teman-teman di sekolah. Nah, buat info lebih lanjutnya bisa langsung nanti ditanyain ke DM aja kali ya, DM ke Instagram DRP. DRP 232. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga punya program school ministry ya Ki. Dimana teman-teman kalau misalkan kalian di sekolah ada rockris, terus misalkan bingung gitu nggak ada yang melayani, kalian bisa ajak kita kakak-kakak volunteernya buat melayani di sekolah kalian masing-masing gitu.
gitu. Nah bener banget. Nah next aku mau ngingetin buat kita semua ikut morning devotion. Nes. Di setiap hari apa aja Ki? Di setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, Di jam? Jam 4:30 pagi Nes. Betul. Via Google Meet. Nah buat teman-teman yang belum tahu morning devotion atau MD itu apa, itu kita bakal saat teduh bareng sebelum memulai hari kita sama DRPs yang lainnya. Iya. Nah buat teman-teman yang mau gitu ya, mau join boleh tanya ke ketua kul kalian masing-masing, nanti dikasih link Google Meet-nya teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih teman-teman, ada yang belum follow IG-nya DRP belum? Udah semua? Sama Listan? Udah di follow teman-teman? Jangan lupa untuk follow IG-nya DRP 232 dan Listan DRP, karena di situ bakal ada updatean info-info terbaru di situ ya Ki. Bener, info paling up to date soal DRP. Betul. Nah next pengumuman yang kayaknya spesial banget nih. Spesial banget ya. Nah mungkin boleh kakak-kakak multimedia ditampilin bannernya. Nah ini dia. Nah jadi 2 minggu lagi Nes, di Ya. Jumat 11 April teman-teman kita bakal ada DRN. Apa itu Apa itu DRN? DRN? DRN itu DOT Revival Night. Nah jadi nanti DRN-nya ada di 11 April teman-teman hari Jumat. Jadi harusnya pada bisa datang ya, kan masih libur gak sih? Apa? Ya, masih besoknya libur, masih. Besoknya libur. Jam 6 di tempat ini gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung ya kan malam Sabtu kemana, datang ibadah di tempat ini, oke? Oke. Dan aku juga mau kasih tahu ke teman-teman, nanti kita sebelum pulang mau ngerayain ulang tahun teman-teman di bulan Maret, jadi jangan pulang dulu ya. Oke? Nah sekarang aku mau ngajak kita semua satu hati, satu pikiran, kita mau memberikan yang terbaik buat teman-teman yang... Oh ya, untuk persembahannya 2 kali ya Ki ya? Persembahan 2 kali, jadi buat teman-teman yang di sini secara onsite bisa langsung masukin ke kantong-kantong yang bakal dibagiin. Buat teman-teman yang di rumah yang menyaksikan secara tatap layar, boleh langsung scan barcode yang ada di layar. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan, pribadi lepas pribadi tanpa berkekurangan apapun ya Tuhan, sampai ya Tuhan di tempat ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan memberikan ya Tuhan yang terbaik daripada apa yang kami miliki ya Tuhan. Biarlah Kau yang berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, biarlah apapun ya Tuhan yang kami beri ini ya Tuhan bisa dapat menjadi alat perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, alat untuk memperluas kerajaan muka bumi-Mu, kerajaan surgamu di muka bumi ini ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, Kau yang beri mereka lipat-lipat kali ganda lagi ya Tuhan. Kami mau juga yakin dan percaya Tuhan, kami bisa memberi ya Tuhan, karena Kau yang jauh terlebih dahulu memberikan kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat menabur dengan sukacita teman-teman. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yuk sama-sama katakan kepada Tuhan. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi Aku bersepakat. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan.
tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita ini. Haleluya. Kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang berdiri bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami buka hati kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing pribadi kami. Kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow, silakan duduk. Shalom. Saya izin boleh lepas jas enggak ya? Boleh ya? Boleh ya? Habisnya kayak kerasa saya rasa tua gitu padahal. Lalu sebenarnya kita nggak beda-beda jauh ya. Boleh ya? Boleh. Thank you. Thank you. Baik, peribahasa berkata tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya kenalan dulu boleh ya? Perkenalkan nama saya Yehuda So, saya 3 keturunan pendeta, papa mama saya pendeta, kakek nenek saya pendeta. Saya terlahir menjadi anak yang tidak mau jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu gak enak buat saya, miskin. Buat saya hidup di bawah kesempurnaan yang begitu luar biasa. Kalau ke mall, kalau ke perjalanan, kalau di sekolah harus dituntut untuk sempurna. Tapi panggilan Tuhan gak pernah salah dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya menikah dengan istri yang anak pendeta juga. So jadi keluarga besar kami, keluarga besar pendeta. Ini sangat penting kalau bikin kriteria untuk pasangan hidup. Karena saya bikin kriteria yang pertama dia harus anak pendeta. Yang kedua harus khotbah, bisa khotbah. Yang ketiga harus bisa nyanyi. Dan sulit banget buat dapat kriteria orang seperti itu. Tapi percayalah kalau orang beriman pasti Tuhan kasih jawaban. Iya kan, gak ada yang amin di sini, semua udah punya pacar soalnya. Iya kan. Saya full pelayanan, gak berbisnis. Saya dari youth pastor tahun 2015. Tahun 2018 saya meninggalkan youth pastor, saya menggembalakan di sebuah ruko. Tahun 2020 Tuhan berikan perkenanan bisa beli tanah. Tahun 2022 kena momentum di COVID bisa bangun gedung yang besar. Tahun ini saya percaya bahwa mujizat itu selalu dinyatakan bagi kita semua. Katakan amin. Saya gak berbisnis, walaupun orang pikir bisnis saya di mana-mana. Ada Miniso, itu bukan bisnis saya. Gak tahu Miniso ya, kasihan deh. Ya, Naiso itu bukan bisnis saya. Kalau di Singapura ada Asepso, apalagi nggak nyampe ke Singapura saya. Tapi bersyukur bahwa Margaso itu ternyata terkenal di mana-mana. Karena Margaso itu makanan paling enak sedunia itu pakai Margaso namanya bakso. Ya kan, terus kalau di sini yang suka ngopi pasti tahu namanya espresso, ya kan. Terus kalau yang suka nyuci pasti suka pakai Rinso, ya itu suatu Margaso lah. Tapi anyway, ternyata Margaso itu juga dipakai sama Korean gitu, ya kan, army gitu. Ya ternyata ada Blackpink namanya Jisoo. Ternyata satu marga ya kita. Ya terkenal lah Margaso itu di mana-mana ya. Jadi bersyukur sama Tuhan bisa berada di tengah-tengah teman-teman. Hari ini saya mau bicara, saya dikasih topik mengenai penuaian. So saya kasih tema Harvest Church. Berapa banyak yang percaya bahwa penuaian itu sedang terjadi? Katakan amin. Berapa banyak percaya bahwa penuaian itu akan terjadi dan segera terjadi dan sekarang lagi terjadi. Kenapa? Karena kita akan melihat bangku-bangku yang sekarang di kiri kanan nih yang lagi kosong. Pasti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Masalahnya adalah pertanyaannya apakah kita ngerti konsep mengenai bagaimana gereja bisa bertumbuh, bagaimana supaya kita mengalami penuaian. Mari kita mau lihat sama-sama, gereja itu dari kata ek dan kaleo, bukan bebek kaleo. Ya, memang benar kaleo itu dari bahasa Yunani, ya artinya ek itu keluar, kaleo itu memanggil, artinya dipanggil keluar. Ya, nah jadi kalau kita dipanggil keluar, sebenarnya hal yang paling penting dari gereja esensi bukan di dalam, tapi di luar. Ya, karena jiwa-jiwa itu adanya di luar, di sekolah, di kampus, ya, di sekitar kita, teman-teman kita, itu semua jiwa-jiwa. Masalahnya kalau nggak ada yang main keluar, kalau nggak ada yang dipanggil keluar, kalau nggak ada yang menjangkau jiwa di luar, maka penuaian itu nggak akan terjadi. Katakan amin. Nah, tapi yang paling penting adalah kita itu dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Yang paling penting adalah diri kita dulu. Ya, apakah kita ini sudah berada dalam situasi yang keluar dari zona kegelapan kepada zona terang? Sudahkah kita ini lepas dari ikatan-ikatan setan? Sudahkah kita
hari ini lepas dari hal-hal yang jahat, hanya kita yang tahu. Ya, karena memang susah ya zaman-zaman sekarang, kadang-kadang hal-hal yang kecil suka dibohongin. Gini-gini aja suka bohong katanya. Ya memang katanya zaman sekarang lelaki gak suka cerita. Iya kan, sukanya levo. Gimana sih caranya, bantuin dong, ajarin dong. Velocity gimana sih? Lagi gitu. Saya ngerti sekarang ya. Pastor, coba ikutin ini lagi tren pastor ya. Velocity gimana? Wah, emang luar biasa zaman sekarang. Nah, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 2 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah bait Allah itu enggak lagi di Yerusalem atau di Israel. Bait Allah itu enggak terkurung dengan satu tempat. Bait Allah itu enggak terkurung dengan sebuah rumah ibadah. Tapi bait Allah itu adalah kita, katakan amin. Itu sebabnya karena Tuhan telah menebus kita, dia memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan Roh Allah diam di dalam kita. Itu sebabnya dia itu ada di sini. Ya, cuma katanya sakitnya tuh di sini. Dan gitu, hati-hati dengan hati, nanti jatuh ke lain hati katanya gitu. Ya, kita harus mengerti tempat Tuhan itu yang utama adalah di sini. Itu sebabnya karena tempat Tuhan adalah di sini, maka gereja, next slide, adalah kumpulan murid, next slide. Gereja adalah kumpulan murid Kristus, bukan gedungnya. Gereja itu adalah kita, coba bilang kiri kanan, gereja itu adalah lo. Iya, gereja itu kita. Jadi percuma gedung besar tapi gak ada isinya. Percuma kita bangun ratusan, ribuan, ya kita bangun jemaat yang banyak, tapi gak ada orang di dalamnya. Karena gereja yang paling penting adalah kumpulan kita semua untuk menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Nah pertanyaannya buat kita adalah bagaimana dengan diri kita saat ini? Bagaimana dengan keadaanmu? Bagaimana dengan keadaan hatimu? Bagaimana dengan keadaan hidup saat ini? Kita buka sama-sama 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi. Karena ada waktunya orang gak lagi ingin dengar namanya kebenaran. Orang lebih senang namanya kebenaran ya, daripada kebenaran. Karena ada waktunya orang gak lagi demen hal-hal yang berbau. Oke, ini hal yang esensi loh. Tapi orang lebih senang hal-hal yang sensasi. Karena ada waktunya kalau bicara lagi mengenai kekudusan, itu bukan lagi hal yang pastor gak usah lah ngomong-ngomong tentang kekudusan. Ya kan, kita mendingan gini aja, rokok kudus. Ya kan, kita mendingan malam minggu sayap kudus. Ya kan, daripada kita bicara roh kudus. Ya kan, daripada kita menjadi hidup kudus. Mendingan kita di sini bicara yang enak-enak aja pastor. Karena ada waktunya orang gak akan lagi mau dengar firman Tuhan. Ada waktunya orang lebih demen memuaskan keinginan telinganya. This is true. Di zaman sekarang, di zaman yang serba viral sekarang, di zaman serba canggih sekarang, kita bisa melihat YouTube khotbah di mana-mana, sermon dari orang luar negeri, kita bisa ikut live streaming ibadahnya, kita bisa dengan cepatnya dari gereja A ke gereja G, kita pindah-pindah gereja lewat online. It's true. Yang kita pingin, yang kita serak, yang kita rasa keren, yang kita rasa cocok, di situ kita mau beribadah. Tapi kita semua yang hadir di sini, apalagi DRP, ya, anak-anak muda IRC Sawangan bukan orang yang seperti itu. Karena anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Adalah anak-anak muda yang tertanam dalam Tuhan, anak-anak yang mau berbuah dalam Tuhan. Dan saya percaya sekali gereja di IRC Sawangan sampai mati di tempat ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Nah, saya temukan ada 3 penyakit gereja saat ini. Sehingga kita semua menjadi kekristenannya jadi kurang gitu. Bukan kurang katanya. Ya, yang pertama penyakit apa tuh? Penyakit namanya Farisi rohani. Sama-sama bilang saya Farisi. Apa sih Farisi? Kalau di Alkitab itu ada orang Farisi yang kalau berpuasa dia selalu berdiri di ujung-ujung jalan supaya dilihat orang, ini orang kok kayak orang kasihan ya, kurang makan ya. Ingin nunjukin kepada orang bahwa dia itu lebih rohani padahal sebenarnya rohana. Ya, dia menunjukkan bahwa dirinya itu haleluya padahal jangan lupa dia tuh halelupa. Ya. Nah, karena dia orang Farisi, maka Tuhan Yesus mencekal orang Farisi pada saat itu. Kenapa? Orang Farisi kalau berdoa, dia selalu berdoa yang panjang-panjang. Ya. Farisi kalau misalkan puasa, dia selalu puasa di depan banyak orang biar kelihatan kayak orang puasa. Dia ingin selalu menunjukkan bahwa dirinya rohani. Nah, ciri-ciri orang Farisi rohani saat ini adalah yang pertama, dia selalu pamer pelayanan dan kebaikan. Yesus harus bertambah, kita semakin berkurang. Tapi sering kali saya ketemu banyak orang, kita semakin bertambah, Yesus semakin berkurang. Ada banyak orang, mohon maaf, bukan di tempat ini, pelayanan buat pamer. Jesus, you are Savior, oh my soul. Wah itu tuh, kalau dia udah worship leader, gila men. Apalagi worship leadernya tuh good looking. Sebuah ciwi-ciwi itu semua, iya kan? Iya kan? Maaf, bukan di tempat ini. Yang worship leadernya perempuan soalnya. Ya, ada banyak orang pelayanan buat pamer skill. Ya, sorry to say, saya dulu pemain musik, ya kan. Seringkali yang diukur itu siapa skill paling jago, ya kan. Bukan di tempat ini, di tempat lain, ya kan. Di tempat lain banyak, di tempat ini mah semua luar biasa. Jago-jago, rendah hati, ya kan, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, apalagi kurang, semuanya luar biasa lah, ya kan. Kenapa? Karena orang Farisi itu pamer, orang sukanya pamer, suka munculin diri, suka menunjukkan bahwa dia paling tahu, ya. Apalagi yang kedua, banyak orang penghafal ayat tapi nggak menghidupi. Man, saya ketemu ada orang berantemnya pakai ayat loh. Keren ya. Ya si bapak lagi ngomong kayak gini. Barang siapa ku kasihi, ku hajar. Si anak balas pakai ayat. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anakmu. Gila men, orang berantem pakai ayat bro. Ya. Nah, kitab ayat bukan untuk dihafal ataupun untuk dipertentangkan. Kita ayat Alkitab untuk mengubahkan kehidupan. Jadi kalau kita semakin belajar kebenaran firman Tuhan, harusnya kita semakin dewasa dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen, bertengkar karena ayat. Ya, bahkan beberapa malah akhirnya jadi permasalahan doktrin cuma karena ayat-ayat, Bapak Ibu semua. Akhirnya yang terjadi kepahitan, perselisihan, permasalahan, dan lain segala hal. Itu terjadi. Saya percaya bahwa di sini semua hafal ayat, amin. Yohanes 3 ayat 16 hafal semua. Coba lihat sini ada yang gak hafal. Doa Bapa kami hafal semua. Ayat-ayat yang paling gampang, Matius 6:3 hafal. Tuh mulai. Apa ya pastor ya. Matius 6 mesti buka dulu, lihat dulu. Ya, kita bukan hanya ayat hafal. Tapi kita menghidupi firman Tuhan. Apalagi yang ketiga, kita fokus pada penampilan luar. Man, penampilan penting gak? Penting banget. Orang-orang Kristen penampilannya harus good, rapi. Ya, jangan jadi batu sandungan. Ya kan, saya ingat dulu pada waktu saya pelayanan, dulu tuh ada zamannya, lagi zaman jeans robek-robek. Itu ada zamannya pada saat itu. Semakin robek, semakin mahal ya. Iya kan? Ya, kita ibadah anak muda suatu hari kita pakai celana yang robek-robek. Ya you know kan, orang-orang umum gak semua bisa terima, dimarahin gitu ya. Pakai celana kok kayak gitu, ya dan segala hal. Nah, buat saya penampilan penting, tapi itu bukan fokus utamanya. Yang paling penting bukan yang di luar, yang paling penting adalah yang di dalam, katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan.
So yang paling penting bukan kita naik mobil Lamborghini. Kan ada Gini, ada Jitu. Yang paling penting bukan kita naik jabatan, naik Ferrari, apalagi naik asam lambung. Nah yang paling penting bukan yang di luar. Yang paling penting yang di dalam. Sebab kalau dalamnya benar, nanti luar akan mengikuti kok. Iya kan? Coba lihat cewek-cewek di sini. Ya, saya mau bilang buat cewek-cewek di sini yang suka fokus sama penampilan, it's okay sama jerawat. Kamu coba lihat tuh bintang-bintang di udara. Iya kan? Kamu lihat langit tuh. Kalau nggak ada bintang tuh nggak akan jadi hal yang luar biasa. Sama kayak jerawatmu, makin banyak makin luar biasa. Ketawa. Nih ya, kalau cowok tuh cuma fokus sama luarnya doang. Cowok tuh cuma fokus cuma good lookingnya doang. Cowok cuma fokus maaf sama nafsunya doang. You gak akan dapat yang terbaik. Tapi even ya itu cowok mukanya mungkin pas-pasan. Ya kan? Dompetnya pas-pasan. Apalagi rumahnya apalagi kos-kosan. Ya kan? Aduh pokoknya semua ingusan lah. Nah, akhirnya anak-anak dan san-san semua. Ya. Tapi kalau dia takut akan Tuhan. Kalau dia pelayan Tuhan di DRP. Kalau dia setia ikut Tuhan. Apalagi dia itu jangankan pelayanan ya. Semua juga dia lakuin buat Tuhan. Saya mau kasih tahu ya. Lebih baik pilih cowok yang seperti itu. Karena cowok kayak gitu gak akan mengkhianati engkau. Saya banyak ketemu banyak orang ya. Benar. Tampan. Kerja di Sudirman. Duitnya MM-an. Tapi gak takut Tuhan. Cerai loh. Cerai. Keluarga muda baru nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, cerai. Kenapa? Fokusnya cuma di luar. No. Yang paling penting, yang di dalam. Sebab kalau di dalamnya udah benar, nanti keluarnya jadi bagus. Pasti. Pasti. Kenapa sekarang banyak orang insecure? Gak banyak bersyukur sih. Iya kan? Penampilan elit, pelayanan sulit. Susah. Fokusnya di luar terus. Kita gak akan pernah bertumbuh kalau kita fokus di luar. Kalau kita fokus di dalam, yang di dalam ini akan terpancar keluar. Percayalah ya sama saya ya. Gak semua cowok miskin itu, gak semua cowok yang pendidikan rendah itu, gak semua cowok yang hari ini kau lihat tuh, ya mungkin dia bukan siapa-siapa. Ya suatu saat dia bisa jadi orang berhasil loh kalau dia takut akan Tuhan. Benar, saya banyak melihat cowok-cowok yang biasa-biasa aja, B aja. Ya, bukan orang-orang yang anak orang kaya, bukan. Bukan orang yang kayaknya punya skill yang bagus, enggak. Tapi dia pelayanan luar biasa. Dia setia di gereja, hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya, enggak ada cowok-cowok yang amin ya. Yang saya lihat ya tadi yang amin ceweknya ya. Kayaknya cewek-cewek nyari-nyari cowok ini kayaknya. Yang kedua, apa lagi penyakit yang kita perlu sembuhkan? Yang kedua, namanya kusta rohani. Penyakit pada saat itu, penyakit kusta itu penyakit yang lumayan bahaya. Kenapa? Karena penyakit itu semakin lama semakin kayak borok, yang semakin meluas, dan pada saat itu gak ada obatnya. Semakin meluasnya itu penyakit, akhirnya harus diamputasi. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak diamputasi dia akan merajalela, dia akan makin banyak dan tangannya bisa copot sendiri. Itu penyakit kusta. Ya. Makanya kalau orang kusta pada saat itu, dia ketemu sama orang sehat, dia harus berkata, saya sakit. Karena kalau orang kusta bersentuhan dengan orang sehat akan ketularan dan orang sehat akan jadi sakit. Dan ada hukumnya di Yahudi, kalau orang kusta, dia tidak bilang saya sakit, itu nanti akan dirajam kalau nggak salah, ya, akan disingkirkan. Ya. Nah, apa sih ciri-ciri orang kusta rohani yang merasa? Yang pertama, dia merasa dirinya paling benar. Pernah ketemu nggak nih orang yang merasa dirinya paling benar? Pokoknya DRP ini nggak akan maju kalau nggak ada gue. Pokoknya tim praise and worship nggak akan maju kalau bukan karena gue. Pokoknya tim dancer
nggak akan bisa maju kalau nggak ada gue. Wes, dia merasa diri paling benar dan paling terbesar. Padahal itu penyakit menular loh. Sorry, menurut saya ada begitu banyak orang saat ini sakit di gereja, tapi nggak sadar dia sakit. Kenapa? Karena kalau kita lihat merasa diri paling benar, merasa diri paling besar, maka selanjutnya banyak orang jadi sakit hati, jadi tersinggung, jadi kecewa. Benar gak? Banyak orang kecewa tinggalin Tuhan, banyak orang kecewa akhirnya pindah gereja, banyak orang kecewa akhirnya dia gak mau lagi pelayanan. Bukan seperti itu. Ya, hati-hati dengan hati. Ya, makanya lagunya jagalah hati. Ya, kan? Jangan kau waspadai. Ya, kan? Suatu hari saya lagi pelayanan ke NTT. Ada orang NTT di sini? Nusa Tenggara Timur? Enggak ada? Nah, NTT itu punya singkatan nanti Tuhan tolong. Iya. Jadi gini, pada saat saya pelayanan di NTT, saya pergi dari sini ke Kupang, dari Kupang ke Atambua, dari Atambua ke Soe. Dalam perjalanan dari Atambua ke Soe itu kurang lebih 3 jam setengah darat. Nah karena perjalanannya panjang, kita berhenti dong, berhenti di pinggir jalan, ya pom bensin, ya. Waktu itu kita lagi berhenti di pinggir jalan, beli alpukat, ya sama beli mangga. Ya. Nah, kalau orang timur itu panggilan bapak itu adalah bapak, gitu. Ya kalau kita kan bapak kan, ya bapak, ya. Ya apalagi kalau mereka tahu kalau kita pendeta, ya dia lebih hormatin lagi. Orang timur tuh lebih hormat sama pendeta. Ya kan? Bisa tangan kita tuh diambil digini-gini gitu. Bapak. Ya. Nah berhentilah kita mau beli mangga sama mau beli alpukat. Nah, terus jualan dong. Saya tanya nih berapa? Murah. Ya, beda sama alpukat di Jakarta lah, mahal gitu. Wah boleh nih rombong nih kita beli banyak. Ya borongan. Ya, sekalian cobain juga. Wih mangganya enak, alpukatnya enak. Ya kan? Nah di samping buah itu ada botol aqua. Nih, botol aqua, ya kan, 600 mili. Saya tanya, ini apaan? Oh Bapak, ini Shopee. Wih, apa Shopee? Pikir kita Shopee buat belanja kan, kalau kita pikir kan. Oh enggak Bapak, ini Shopee 80%. Oh, diskon 80% kah? Bukan, ini alkohol 80%. Bapak mau Shopee kah? Gitu. Oh enggak, saya enggak minum. Oh, terus dia bilang kayak gini. Dia bilang, oh Bapak, ya banyak pendeta kalau mau khotbah, dia minum dulu Bapak. Supaya lebih strong gitu. Ini oknum, ya, bukan semua pendeta. Oknum, ya. Yang ceritain juga nggak tentu valid, ya. Supaya katanya strong, gitu, ya. Supaya strong, gitu. Nah, saya kasih tahu, kita ini strong, kita ini kuat, bukan karena kita minum. No. Saya ketemu banyak anak muda sekarang suka minum. Sorry, itu bukan jawaban. You akan jadi kuat bukan karena minum. Sorry, masalahmu gak akan berhenti cuma karena minum. No. Sorry, you akan jadi kuat, you akan jadi pemenang, you akan jadi luar biasa. You bisa menangkan sakit hati, tersinggung, kecewa. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus dalammu. You bisa bangkit dari keterpurukan. You bisa menang terhadap dunia ini. You bisa bangkit jadi orang kaya. Yes, kalau kau ketemu sama Tuhan Yesus. No, bukan dengan minum. Bukan dengan rokok. No. Sorry, saya mesti ngomong. Bukan itu caranya. Ada cara yang lebih baik dari itu semua. Yaitu Tuhan Yesus. Ada cara yang lebih utama. Ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Kalau minum itu cuma sesaat doang. Rokok cuma sesaat doang. No. Dosa nikmatnya selalu sesaat. No. Tapi Tuhan Yesus itu gak sesaat. Tuhan Yesus selalu ada dalam hatimu. Tuhan Yesus yang mengubahkan hidupmu. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidupmu.
Dan Tuhan Yesus akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Banyak kita sakit kok. Kita sakit hati, kita iri hati. Kita tersinggung, kita kompetisi. Banyak kita sakit sebenarnya. I was there before. Saya pernah sakit hati, saya dulu pelayan Tuhan. Saya pelayanan, semua saya pelayanan. Saya tahu namanya sakit hati, saya tahu namanya kepahitan. Saya tahu namanya kompetisi yang terjadi di dalam gereja. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu ya. Saya mau, gak ada satupun yang bisa memuaskan hati kita. Gak ada. You sakit hati, you bikin orang sakit hati, itu gak memuaskan. Gak memuaskan. You merasa disakiti, terus you sakitin orang, lu balas dendam. Gak akan bisa memuaskan. No. You merasa you paling jago, punya skill yang jago, punya talenta yang jago. Gak akan pernah bisa puas, seperfect apapun hidupmu. You gak akan pernah puas kalau gak ketemu sama Tuhan. Gak akan pernah puas. Gak akan pernah puas. Secantik apapun hidupmu ya, mukamu, ya kok operasi kayak kok apa kayak suntik sana suntik sini kayak you gak akan pernah puas sama dirimu sendiri sebelum kau ketemu sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang berkata, aku mengasihimu apa adanya. Hanya Tuhan yang berkata, aku sayang sama kamu. Bukan karena kamu cakep. Aku sayang sama kamu bukan karena kamu bertalenta. Aku sayang sama kamu bukan karena kamu punya ini punya itu. No. Aku sayang sama kamu karena aku mengasihimu dari awal ketika aku membentuk engkau. Dan kalau kita tahu tentang hal ini ya, kita udah gak pikirin lagi itu mengenai push rank. Ya elah, push rank terus kerjaannya. Ya elah, ya kan epic melulu. Kapan naik-naiknya? You gak mikirin tentang itu. Ya. You gak akan mikirin lagi tentang penampilan gimana ya supaya gue ini bisa memikat banyak hati wanita. Iyalah, playboy cap salib lu. Ya, mikirin kayak gitu. Karena yang lu pikirin hari ini bagaimana gue berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan sayang sama gue, bagaimana gue hidup menyenangkan hati Tuhan, itu lebih penting bro. Emangnya bagi Tuhan tuh berkati kita gampang banget loh. Tuhan angkat kita tuh gampang banget loh. Sorry itu saya, bagi Tuhan kasih jodoh juga gampang sebenarnya. Gak ada yang mustahil buat dia kok, dia bikin mujizat gampang. Cuma kitanya yang bikin sulit Tuhan. Kita gak mau dekat sama Tuhan, kita selalu mau jauh sama Tuhan. Kita jadi sakit, kita salahin Tuhan. Rupanya kita yang mental health, kita bilang Tuhan gak adil, Tuhan jahat. Aku gak mau dekat-dekat sama Tuhan. Ya. Kenapa sih Tuhan? Tuhan gak ngerti perasaanku, Tuhan gak sayang sama aku. Man, come on. Selama ini Tuhan di sampingmu dan berkata, aku selalu loh di sampingmu. Di saat kamu lagi nangis diputusin pacar, Tuhan di sampingmu. Di saat kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku pinginnya yang cowok kayak gitu. Tuhan bilang, no itu bukan yang terbaik sama kamu. Ya. Tapi kita kekeh, iya Tuhan dia yang terbaik buat aku. Benar? Ya. Sampai akhirnya kita putus, kita ngalamin depresi, kita nyalain Tuhan. Tuhan kenapa sih gak bilang dari dulu? Come on. Dia selalu ada di sampingmu. Kita yang gak selalu ada di samping Tuhan. Kita sakit, kita perlu sembuh. Yang ketiga, yang terakhir. Ada banyak orang sesat rohani. Sesat, tersesat, kehilangan arah. Kenapa? Yang pertama, dia lebih mengutamakan entertainment bukan hadirat Tuhan. Man, dunia entertainmentnya lebih keren dari gereja. Name it. Semua yang di utara. Dari utara ke selatan. Semua entertainment dunia, semua lebih keren daripada gereja. LED-nya lebih bagus, musiknya lebih bagus, aransemennya lebih bagus. Tapi gereja bukan soal entertainment. Gereja soal hadirat Tuhan. Karena di klub gak ada hadirat Tuhan. Di klub gak ada Tuhan. Tapi di sini ada Tuhan. Lu mau nyanyi sebagus-bagus apapun ya, mau joget-joget seenak-enak apapun ya, mau senikmat-nikmat apapun dunia, di situ gak ada Tuhan. Gak ada Tuhan. Hampa bro, kosong bro. Lu butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Coba bilang kiri kanan, kita butuh Tuhan. Yang kedua, udah banyak orang
mencari pengkhotbahnya, mencari manusianya, bukan Yesusnya. Sorry, yang diutamakan, yang utama harus Tuhan Yesus. Di tempat ini yang paling utama Tuhan Yesus. This is not about me, this is all about God. Kalau saya dipakai Tuhan, semua kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena saya jago bicara, bukan karena saya jago teologi, no. It is all Tuhan. Yang lebih parah lagi, ada banyak orang mencari mujizatnya, tapi gak cari sumber mujizatnya. Ada banyak orang cari berkatnya, gak cari sumber berkatnya. Ada banyak orang cari kesembuhan, gak cari sumber kesembuhan. Ada banyak orang saat ini gak cari siapa tuh sang pemberi mujizat, sang pemberi kesembuhan, sang pemberi semuanya. Orang saat ini hanya nyari yang sensasi, yang paling keren, yang paling asik, tapi lupa sumber daripada semuanya itu Tuhan. Berapa banyak hari ini kita mau ketemu sama Tuhan? Amin. Berapa banyak hari ini lu merasa gue banget tuh, gue banget kok. Gue udah sakit hati, gue udah terpuruk, gue merasa gue paling jago, gue merasa gue yang paling utama, gue merasa dunia lebih asik, dunia lebih ngertiin gue ngerasa hampa, kosong. Hari ini gue butuh Tuhan. Saya boleh undang pemain musik bisa maju ke depan. Kita gak punya banyak waktu, tapi I feel the presence of God here. I know that God love you so much. Really, really love you more than anything. Yes. More than this world. Gak peduli berapa kali kita jatuh dalam dosa, tangannya tetap terbuka, salibnya tetap terbuka dan berkata, it's done. Gak peduli berapa kali, sorry, lu dan cewek lu udah jatuh dalam dosa, tapi dia tetap menunggu sama lu dan berkata, nah balik yuk. Balik yuk. Tapi jangan-jangan ada banyak orang di sini hari ini udah mau bunuh diri. Yang dia berkata, nah aku sayang banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Jangan nyerah. Jangan-jangan hari ini kau sedang berada di ujung di mana, Lord, ini ibadah gue terakhir. After this, lu tahu kan, gue gak akan pernah lagi ke gereja. Hari ini Tuhan lagi mau ngomong sama lu. Aku sayang banget sama kamu. Aku gak pernah ninggalin kamu. Aku gak pernah menyerah dalam hidupmu. Saya gak tahu apa yang sedang kau alami. Tapi kita semua sakit. Kita butuh Tuhan. Cuma Dia yang bisa sembuhin lu. Dia yang sembuhin hati lu. Dia yang sembuhin semua perkara dalam hidup lu. Hanya Tuhan yang bisa. Orang yang di depan lu ini, kalau gue ceritain masa lalu gue, lu gak akan pernah percaya. Gue melewati banyak hal. Titik rendah dalam hidup gue. Gue mau bunuh diri. Gue berantem sama orang tua. Gue merasa gereja itu munafik. Itu gue. Tapi satu sisi, satu saat, gue menemukan kasih yang gak pernah ditemukan. Gue gak pernah ketemu pribadi yang sangat sayang sama gue. Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sayang sama gue. Tuhan Yesus yang angkat gue. Tuhan Yesus yang sembuhkan gue. Tuhan Yesus jadikan gue berharga. Kalau hari ini gue bisa bicara di teman-teman. Tuhan Yesus yang sama mengasihi lo. Dia sayang sama. Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi emas yang kau membentuk bencana hatimu. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi berkat, air mengalir yang tiada. Yuk kita bangkit ini bersama-sama, sama-sama katakan, Bapa sentuh hatiku.
sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, oh Bapa. Ajarku mengerti sebuah yang selalu memberi, bagai air mengalir. Mari angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama, datang sama Tuhan, katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Bejana hati, oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, oh bagai air mengalir yang tiada pernah. Kau membantu. Yuk maju ke depan lo yang mau didoain. Gak usah lihat kiri kanan lo. Katakan, Bapa, ajarku mengerti. Dia sayang banget sama lo. Dia tahu hidup lo. Dia ngerti banget yang lo alamin. Dia ngerti banget. Air mengalir yang tiada. Yuk sama-sama katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku. Yang di depan yuk datang sama Tuhan. Dia sayang banget sama lo. Dia mencintai lo. Dia tahu dengan benar hidup lo. Dia gak pernah tinggalin lo. Dia sayang 1000 sayang sama lo. Irakalaba syadaka yaralabaya, irakalalabaya, irakalalabaya, irakalala jama ya Tuhan, sama ya Tuhan, sama ya Tuhan, irakalaba syadaka yaralabaya, sama ya selalu, sama, 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 sama. Irakalah, saya boleh minta para pemimpin untuk bantu mendoakan. Para pemimpin bisa bantu mendoakan. Irakalah basana kayaralaba. Para pemimpin DRP bisa bantu mendoakan. Irakalah basana kayaralaba. Mari datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Irakalah basana kayaralaba yaralaba. Irakalah lalaba yaralaba yaralaba. Irakalah yaralaba yaralaba. Jama ya Roh Kudus. Jama, jama. Jama ya Roh Kudus, jama ya Roh Kudus. Sentuh hatinya, sentuh hatinya, sentuh hatinya, sentuh hatinya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jama ya Roh Kudus, jama ya Roh Kudus. Jama rakalalabaya, orakalalabaya, irakalalabaya, 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 lalabashanakaya, irakalalabaya, irakalalabaya, lalabaya, irakalalabaya. Jama ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, 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 ralabaya, ralabaya, shikalalalabaya, irakalalabaya, ralabaya, washanakaya, jama ya Rabaya, jama ya Roh Kudus, jama ya Roh Kudus, jama dalam nama Yesus, jama dalam nama Yesus, jama ya Roh Kudus, jama, jama ya rakalalabaya, shanak, jama ya Roh Kudus, jama, jama ya Roh Kudus, jama, jama. Irakalala, sama dalam nama Yesus, sama dalam nama Yesus.
Irakalabayarala, jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sayang sama engkau. Dia paling mengerti situasi kondisimu. Dia yang paling tahu dalam nama Yesus. Oh rakalabayarala. Oh rakalalalala. Oh rakalalalabaya. Oh rakalalala. Jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Jamah rakalalalabaya. Jamah ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. 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 Terima jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Oh rakalabashada ke jamah ya. Oh rakalalabashada. Oh rakalalaba jamah ya Roh Kudus. Jamah hatinya. Oh jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia mengasihi engkau. Oh rakalabashada. Oh rakalalabashada. Irakalalala. Shikaralalala yaralabashada. Irakalalaba. Shakalalabashada. Jama Roh Kudus, Roh Kudus. Oh rakalabashada. Jama Roh Kudus. Irakalalabashada. Jama ya Roh Kudus. Jama ya Roh Kudus. Sentuh hatinya. Biar dia mengalami Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia tahu begitu Allah mengasihinya, yang menerima dia, yang sayang sama dia, hanya Tuhan Yesus. Oh rakalabashadakaya, irakalalalalalabashakaya. Kau yang sudah didoakan bisa kembali duduk. Irakalabashadakaya, irakaya kau sudah didoakan bisa kembali duduk. Irakabashadakaya, irakalalabashadakaya, irakalabashadakaya. Jamah ya Roh Kudus. Jamah hatinya. Jamah ya Roh Kudus. Sentuh hatinya. Bapa peluk. Bapa. Jamah ya Roh Kudus. Bekerja. Sentuh hati. Sentuh Tuhan. Sentuh Tuhan. Sentuh Tuhan. Oh rakalabashadakaya. Oh rakalalalabashadakaya. Irakalalala. Irakalamayarala. Oh ralamayaralamu. Sikaralabasade. Inakaralabashadak. Irakalalabashadakaya ralalamayarala. Jamah ya Roh Kudus. Jamah. Dia jamah segenap hidup. Jamah ya Roh Kudus. Dan beri jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Irakalabashadakan. Jamah yang lihat hatinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, 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 Yesus jamah segenap hidupku, irakan dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jalan ku cari. Semua telah berubah. Semua
diberkati Tuhan hari ini? Woo! Oke teman-teman, mari kita akhiri ibadah hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah Tuhan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Tuhan selalu ingatkan kami dengan kasih-Mu yang sangat-sangat besar Tuhan. Ketika kami mau jatuh Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang akan menggendong kami, yang akan mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Dan menarik kami keluar dari setiap dosa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk Pastor Yehuda So yang sudah memberkati kami Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk Pastor Yehuda. Tuhan Kau yang berkati pelayanannya, penggembalaannya, keluarganya Tuhan Yesus. Apapun yang dia lakukan Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Kami tahu banyak anak muda yang akan datang kepadamu melaluinya Tuhan Yesus. Hidup anak-anak muda Tuhan Yesus diubahkan karena mereka melihat Yesus dalam diri Kak Yehuda Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga siap Tuhan Yesus untuk menerima berkat dari-Mu. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Mendapati kita tetap setia dan juga menuai banyak jiwa yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan. 3 kali kita katakan amin, amin, amin.